Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilan Pratama dengan NIM S1S1 24069. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi dengan judul apa sih itu virtual machine? Oke, baik teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa sih itu virtual machine, di sini saya akan menjelaskannya eh, secara detail ya. Oke, kita masuk di apa itu virtual machine. Virtual machine adalah sebuah lingkungan komputasi tiruan atau emulasi dari sistem komputer yang berjalan di atas perangkat keras fisik atau komputer nyala menggunakan Hyper-VIOS atau FM meniru arsitektur komputer yang nyata sehingga bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah itu adalah komputer sungguhan. Oke, dalam istilah ini sederhana, virtual machine adalah komputer dalam komputer. Kita bisa memiliki beberapa FM dalam satu perangkat fisik masing-masing, berjalan secara terisolasi dengan sistem operasi dan aplikasi sendiri. Oke, itu dia pengertian dari virtual machine. Kita lanjut di jenis-jenis virtual machine. Oke, di sini saya akan membacakan jenis-jenis virtual machine, sistem virtual machine. Oke, kita ketahui sistem virtual machine adalah jenis virtual machine yang menyediakan lingkungan virtual lengkap untuk menjalankan sistem operasi seolah-olah berada di komputer fisik yang nyata. Oke, kita next slide. Oke, kita masuk di jenis-jenis virtual machine. Di sini proses virtual machine-nya. Oke, proses virtual machine adalah jenis virtual machine yang dirancang untuk menjalankan suatu aplikasi atau proses tertentu, bukan seluruh sistem operasi. FM ini dibuat ketika aplikasi dimulai dan akan dihentikan setelah aplikasinya selesai berjalan. Oke, itu dia pengertiannya. Kita next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis virtual machine yang berdasarkan tipe Hyper-VIOS. Oke. Tipe yang pertama saya akan bacakan itu tipe 1. Nah, tipe 1 Hyper-VIOS adalah lapisan software paling bawah yang mengontrol perangkat keras dan menjalankan beberapa FM di atasnya. Oke, setiap FN memiliki sistem operasinya sendiri yang berjalan secara terpisah dan terisolasi. Oke, jadi dia itu udah jalan terpisah dan terisolasi ya. Ya, kita masuk di jenis-jenis virtual machine berdasarkan tipe Hyper-VIOS. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang bagian tipe 2-nya. Tipe Hyper-VIOS Hosted FM adalah jenis Hyper-VIOS yang berjalan di atas sistem operasi host seperti aplikasi biasa. Yang artinya sebelum menjalankan virtual machine FM, kamu harus terlebih dahulu menjalankan sistem operasi utama, misalnya Windows, Linux, dengan Mac OS. Oke, sini kita masuk di jenis-jenis virtual machine berdasarkan lingkungan pengguna. Oke, desktop FM adalah mesin virtual yang menjalankan komputer pribadi atau PC atau laptop menggunakan perangkat keras lunak virtualisasi seperti VirtualBox, VMware, Workstation, atau Hyper-V. Oke, kita masuk di jenis-jenis virtual machine berdasarkan lingkungan pengguna. Oke, server FM adalah mesin virtual yang menjalankan server fisik. Biasanya data center menggunakan hypervisor seperti VMware, XSI, Microsoft Hyper-V, Server, atau KFM. Oke, kita next slide guys. Sini saya akan membacakan jenis-jenis virtual machine berdasarkan lingkungan pengguna. Oke, yang itu saya akan bacakan adalah cloud virtual machine. Adalah cloud virtual machine adalah mesin virtual yang dijalankan di infrastruktur cloud atau komputasi awan yang disediakan oleh penyedia layanan seperti Amazon Web Service AWS, Google Cloud Platform atau biasa kita sebut GCP,
Microscope, Azure, Alibaba, Cloud, dan lainnya. Oke, itu dia tadi kita masuk di ini lagi. Jenis-jenis virtual machine yang berdasarkan platform bahasa pemrograman. Oke, baik, saya buang tarik nafas dulu ya, soalnya ada sedikit gangguan pernapasan ya. Oke, kita akan melanjutkan ya. JVM adalah mesin virtual yang mengeksekusi program Java. Program Java ditulis dalam bahasa Java dan dikomplikasikan menjadi bytecode atau class file, lalu dijalankan oleh JVM. Oke, next slide. Sini saya masih membacakan. Itu selanjutnya CLR adalah mesin virtual dalam platform net milik Microsoft. Dia itu berfungsi menjalankan program net. Dia itu sama seperti JVM. CLRF mengeksekusi bytecode yang disebut Kill Common Intermediate Language. Oke, kita next slide ya. Sini saya akan membacakan contoh-contoh virtual machine. Oke, yang pertama situ adalah desktop virtual machine. Diinstal di PC atau laptop. Oke, nama FK keterangan. Oracle VirtualBox gratis dan open source. Dia itu mendukung banyak OS, Windows, Linux, macOS, BSD, firmware, workstation. FM komersial untuk pengguna desktop, sangat stabil dan kaya fitur. Microsoft Hyper-V. Fitur virtualisasi bawaan di Windows 10 atau 11 Pro dan Windows Server Parallel Desktop. Khusus untuk macOS memungkinkan jalan Windows atau Linux di Mac. Oke, kita next slide. Kedua itu server virtual machine, yaitu di server fisik atau data center. Nama FM atau hypervisor keterangan VMware XC. Visor tingkat perusahaan sering dipakai data center Microsoft Hyper F Server. Versi server dari Hyper-V digunakan untuk virtualisasi enterprise Proxmox V. Itu open source dan populasi di kalangan sysadmin kayak F kernel based FM. Virtualisasi berbasis kernel Linux Zen digunakan oleh AWS sebelum beralih ke FM. Oke, kita next. Oke, ini 3 cloud virtual machine di penyedia layanan cloud. Penyediaan cloud nama layanan virtual machine Amazon Web Service, EC2, Statis Compute Cloud, Google Cloud, Computer Engine, Microsoft Azure, Azure Virtual Machines, Alibaba Cloud, ECS atau biasa kita sebut Elastic Computer Service, Digital Ocean, Droplets FM ringan dan mudah digunakan, Linode Virtual Server dengan kontrol penuh. Oke, kita masuk di yang keempat, virtual machine khusus bahasa pemrograman. Oke, sini nama FM fungsi JVM Java Virtual Machine menjalankan program Java yang dikomplikasi jadi bytecode. CLR Net Virtual Machine menjalankan program C, F, FB Net yang dikompilasikan kecil Virtual Machine atau PFM menjalankan bytecode hasil interpretasi kode Python. Oke, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari virtual machine ini. Oke. Baik, kita masuk pertama di kelebihan virtual machine. Oke, kelebihan virtual machine memiliki berbagai kelebihan yang menjadikan solusi populer dalam berbagai kebutuhan, baik itu keperluan pribadi, pengembangan, maupun operasional perusahaan. Oke, salah satu keunggulan utama dari FM ini adalah kemampuannya untuk mengisolasi sistem sehingga terjadi kerusakan, virus, atau kesalahan konfigurasi di dalam FM. Sistem utama tetap aman dan tidak terpengaruh. Oke, selain itu, FM memungkinkan pengguna
untuk menjalankan lebih dari satu sistem operasi satu perangkat. Misalnya menjalankan Linux di atas Windows tanpa perlu melakukan dual boot. Oke. Keunggulan lainnya adalah efisiensi biaya, terutama dalam lingkungan server atau cloud, karena perangkat fisik dapat digunakan untuk menjalankan eh, beberapa FM secara bersamaan. Virtual machine juga mempermudah proses backup dan pemulihan kondisi sistem tertentu dan mengembalikannya kapan saja. Dalam konteks pengembangan dan pengujian, FM sangat berguna karena memungkinkan eksperimen dalam lingkungan yang aman dan terisolasi. Di lingkungan cloud atau FM memberikan skalabilitas tinggi karena pengguna dapat dengan cepat menyesuaikan kebutuhan sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Oke, itu dia tadi kelebihan dari virtual machine. Nah, sekarang kita masuk di kekurangan virtual machine. Oke, izinkan saya dulu bernapas ya. Oke, teman-teman, kita lanjut di kekurangan virtual machine. Oke, meskipun memiliki banyak kelebihan, virtual machine juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Nah, dia itu banyak kelebihan, tapi dia itu banyak juga yang perlu dipertimbangkan ya. Oke, salah satunya itu kelebihan utamanya adalah performa yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan menjalankan sistem operasi langsung di perangkat keras atau natif. Karena FM ini bekerja di atas lapisan virtualisasi yang membutuhkan sumber daya tambahan. Oke, selain itu FM memerlukan kapasitas memori, prosesor, dan penyimpanan yang besar sehingga bisa membebani komputer server jika spesifikasinya terbatas. Baik, pengelolaan FM dalam jumlah besar juga membutuhkan keahlian teknis dan perangkat lunak manajemen tambahan. Di sisi keamanan, meskipun FM terisolasi, konfigurasi yang salah tetap bisa menimbulkan risiko, ya, terutama dalam lingkungan cloud atau jaringan. FM tergantung pada perangkat lunak atau biasa yang kita sebut dengan hypervisor. Dan jika terjadi kerusakan atau gangguan pada hypervisor ini tersebut, semua FM yang dijalankan bisa ikut terdampak. Terakhir, pengguna FM terutama yang berbasis sistem operasi berlisensi seperti Windows bisa bertambah biaya karena memerlukan lisensi tambahan. Oke, itu dia tadi ya kelebihan dan kekurangan virtual machine. Oke. Kalian bisa lihat lagi ya di sini. Oke, di sini saya akan lanjut di contoh instalisasi virtual machine di Windows dengan VirtualBox. Itu yang pertama, download dan install VirtualBox. Di situ kalian bisa buka situs resmi dari VirtualBox. Kemudian kalian klik tombol download VirtualBox sesuai dengan sistem operasi. Pilih Windows host. Jadi kalau mau download itu usahakan yang Windows, download yang Windows, yang Mac, download yang khusus Mac. Oke, yang ketiga itu jalankan file installer VirtualBox yang sudah diunduh. Yang keempat, ikuti petunjuk instalisasi. Klik next beberapa, lalu install dan tunggu hingga selesai. Yang kedua,
download file ISO sistem operasi. Misalnya ingin install Ubuntu, buka http ubuntu.com atau download file ISO. File ISO ini berisi sistem operasi yang akan dijalankan virtual machine. Oke, sini yang ketiga, buat virtual machine baru di VirtualBox. Buka aplikasi VirtualBox-nya, terus klik tombol new, isi nama, contoh itu Ubuntu test. Pilih tipe Linux dan versi Ubuntu 64 bit. Terus klik next. Yang keempat, atur memori RAM. Tentukan jumlah RAM untuk FM misalnya 2048 MB sama dengan 2 GB. Terus klik next. Nah, yang kelima itu buat virtual hard disk. Pilih create a virtual hard disk now, lalu klik create. Pilih format hard disk, biarkan default. DI, klik next. Itu terus pilih jenis alokasi penyimpanan. Itu disarankan di minimal allocated. Terus itu tentukan hard disk virtual, misalnya 20 GB, lalu klik create. Terus pasang file ISO, sistem operasi, klik kanan pada FM yang telah dibuat. Pilih setting, masuk ke tab store, klik ikon CD di bawah controller. Terus ID, lalu klik icon CD di sebelah kanan, cause a disk file. Pilih file ISO Ubuntu atau sistem lain yang sudah diunduh sebelumnya. Oke, termasuk yang terakhir, cara installnya itu mulai virtual machine. Klik start pada FM, VirtualBox akan booting dari ISO dan kamu akan melihat tampilan installer sistem operasi. Terus ikuti proses instalasi OS dalam FM seperti biasa. Oke, itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Muhammad William Pratama eh, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.